Masih bersama Profesor Agus Rono dan saya Oki Zainufri dalam Trik Hukum, kami saat ini membahas mengenai pelecehan seksual. Prof, sebelum kita bahas mengenai tahapan-tahapan tadi, ada konteks yang cukup menarik yang sebenarnya perlu kita diskusikan dan mungkin perlu ada pencerahan di sini, Prof. Apakah kaitannya dengan korban, apakah selalu harus korban itu mendapat perlakuan baik secara fisik maupun verbal dari orang yang dia kenal atau tidak kenal, namun terjadi saat itu atau yang bisa dilakukan beberapa waktu sebelumnya? Ya, jadi intinya begini, kalau posisinya yang baik itu verbal maupun non verbal itu mereka tentu harus melakukan lapor kepada pihak yang berwenang. Setidak-tidaknya kalau kemudian di lingkungan rumah misalkan ya, di lingkungan rumah itu ada RT, ada RW yang kemudian katakanlah ada anak-anak yang notabene anak-anak yang muda yang menganggur, kemudian yang katakanlah ada diamati bahwa yang bersangkutan itu adalah melakukan satu perilaku-perilaku yang kurang semestinya begitu. Nah, ini kan harus kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ya, misalkan kalau levelnya RT ya RT, kita sampaikan kepada RW-nya bahwa ini ada satu kerja atau tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Walaupun itu kemudian berlangsung sebelum melewati beberapa periode sebelum dilaporkan gitu, Prof? Enggak, ya itu kan untuk pencegahan ya. Kalau untuk pencegahannya kan saya kira kita bisa saja menyampaikan bahwa ini kita melihat ada fenomena satu gitu situasi ya, atau kondisi yang kemudian harus diantisipasi juga kan oleh aparat, dan bahkan kita kan menyampaikan kan bisa saja kepada aparat yang ada di sekitar. Kalau biasanya kan ada Babinsa ya yang kemudian yang kita bisa sampaikan, sampaikan suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi karena ini kan biasanya rutin ya. Kejadian ini kan biasanya setiap waktu dan itu terjadi satu terus-menerus. Kalau mereka dibiarkan ya, katakanlah kita sendiri yang melihat adanya satu kondisi atau situasi atau peristiwa seperti itu kita membiarkan, maka kemudian mereka merasa oh tindakan yang dia lakukan ya fine-fine aja, benar-benar saja, tidak ada bermasalah gitu ya. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Oke, tahapan-tahapan dok, Prof, kita bicara mengenai tahapan-tahapan tadi, apa yang harus dilewati? Dan kira-kira rujukan pasal atau produk hukum mana yang tepat dengan kondisi tertentu? Ya, kalau saya melihatnya sekarang ini yang bisa dilakukan adalah memang di dalam kalau kita mau mengacu di KUHP ya. Jadi pertama kalau ada korban tentu harus melapor. Melapornya kepada siapa? Kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi kan, kepolisian. Nah, tentang adanya suatu peristiwa baik itu pelecehan seksual dan seterusnya ya, atau apapun peristiwanya disampaikan saja. Nah, nanti kan di dalam apa yang disampaikan itu biasanya yang dijadikan rujukan oleh penyidik ya, itu ada pasal-pasal di KUHP misalkan, sampaikan saja laporan bahwa ini ada satu perbuatan yang tidak menyenangkan yang kemudian saya menjadi korban misalkan dari pihak korbannya seperti itu. Kemudian bisa juga bentuknya apa, kalau misalkan mau dikaitkan dengan katakanlah ya, contoh yang tadi kasus korbannya adalah konsumen atau yang ada di Starbucks tadi ya, dalam tanda kutip gitu ya. Itu dia bisa juga menyampaikan, melaporkan gitu ya, terjadinya suatu kondisi ya kepada pihak aparat bahwa ini kan sudah disebarluaskan di medsos ya. Ini kena juga undang-undang ITE juga kena, undang-undang pornografi juga ada juga bisa dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan itu. Nah, nanti tergantung dari penyidiknya. Saya kira penyidik juga harus mempunyai satu keberanian dan mempunyai satu terobosan begitu ya. Tidak hanya kacamata kuda dalam artian wah ini tidak spesifik terkait dengan pelecehan seksual gitu ya. Ya nggak bisa karena nggak ada undang-undangnya secara khusus ya, tidak begitu. Ya, penyidik harus juga mempunyai satu kreativitas, inovasi untuk melakukan satu proses hukum terhadap mereka-mereka yang notabene melakukan satu perbuatan atau tindak pidana. Ya, artinya produk-produk hukum sendiri banyak yang bisa digunakan sebagai acuan dalam memproses persoalan seperti ini ya, Prof ya? Bisa, di KUHP tadi saya sampaikan ada perbuatan tidak menyenangkan ya. Kemudian kalau memang di pasal 281 sampai 283 itu memang agak sumir ya. Tapi yang di perbuatan tidak menyenangkan pasti itu bisa. Kemudian yang di Undang-Undang ITE kalau menggunakan ITE ya, menggunakan medsos kemudian disebarluaskan itu pasti kena dia.
Kemudian di undang-undang pornografi dia bisa kena juga di undang-undang pornografi dan ancaman pidananya justru lebih berat ya dibanding dengan kalau di KUHP. Oke. Prof, satu hal lagi Prof. Bagaimana bila dalam satu kasus ditemukan satu kasus pelecehan seksual, baik itu berupa fisik maupun hanya sekedar verbal di sebuah di satu instansi, kemudian instansi itu mengetahui kemudian menutupinya, kemudian setelah beberapa waktu kasus itu dibongkar kemudian dilaporkan. Apakah si korban yang melaporkan ini bisa juga menuntut instansi tersebut karena mencoba menutup dari kasus tersebut? Ya, itu dalam istilahnya hukum itu ada yang namanya pembiaran ya, dia membiarkan atau bahkan juga dia melakukan menghalang-halangi proses penyidikan satu perkara pidana atau yang dikenal dengan istilahnya obstruction of justice gitu ya. Nah itu bisa juga ya institusi yang tadi di mana korban itu bekerja yang menghalang-halangi itu bisa juga dilaporkan sebagai pihak yang mencoba menghalang-halangi terjadinya suatu tindak pidana kan dalam hal ini adalah tindak pidana pelecehan seksual kepada korban gitu ya. Karena kadang-kadang di dalam tempat-tempat bekerja misalkan seperti di perusahaan-perusahaan di pabrik dan segala macam itu kan sangat sangat peluang untuk terjadinya suatu tindak pidana pelecehan itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena korban itu biasanya kan kadang-kadang takut untuk melapor gitu ya. Iya. Ada kadaluarsa nggak sih Prof? Gitu. Dari kasus-kasus semacam ini ada kadaluarsa nggak sih sebelum pelaporan? Oh, kalau untuk kadaluarsanya ada ya, kadaluarsanya ada. Tapi kan tidak sampai kemudian kadaluarsanya itu katakanlah misalkan kalau ini kan ancaman pidananya ya itu biasanya 5 tahun ya. Kalau kadaluarsanya itu masa kadaluarsanya itu bisa 5 tahun. Jadi tergantung dari ancaman pidananya. Kalau ancaman pidananya itu lebih dari 1 tahun itu ada masa kadaluarsanya. Artinya masa kadaluarsa dalam konteks pelaporan dari kasus saat terjadi, pada saat terjadi dengan pelaporan itu juga tergantung dengan konteks ancaman yang juga diajukan untuk si pelaku gitu ya? Oh iya, bukan dalam artian kadaluarsa pelaporannya, kadaluarsa penuntutannya, proses penuntutannya. Kalau pelaporan tidak ada kadaluarsa ya? Ya, kalau misalkan ternyata si korban ini baru mengetahui ya bahwa telah terjadi satu tindak pidana pelecehan tadi ya, katakanlah misalkan kejadian yang di satu tempat yang kedai kopi tadi, di kopi tadi kan gitu kan, kedai kopi tadi ya. Kemudian itu baru diketahui berapa bulan kemudian, otomatis kan karena dia baru tahu, baru kemudian dia melapor kan. Nah, itu tidak bisa dihitung sebagai mulainya daluarsa, tapi daluarsa itu dihitung hanya untuk proses penuntutan, yaitu jaksa menuntut si pelaku tindak pidana dalam hal ini terdakwa ke pengadilan. Ya, proses penuntutannya itu ngitungnya seperti itu. Baik, Prof. Ada yang menarik adalah bagaimana kita masyarakat harus paham dulu apa yang harus disiapkan sebelum kita mengajukan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini kepada polisi. Kita akan bahas pada segmen berikutnya, Prof ya. Baik. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Triksi Hukum karena pembicaraan kita akan semakin menarik di mana nanti kita akan bahas apa yang harus kita siapkan dalam melaporkan sebuah kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Kami segera kembali.